Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih pagi masih semangat berarti ya. Pagi ya, semangat luar biasa. Alhamdulillah yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Ya, mudah-mudahan yang jawab salam saya kalau punya utang biar cepat lunas utangnya. Yang aminnya kenceng berarti tanda gede suaranya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bunda Kapolsekta Bogor Barat beserta Waka, kemudian juga para bapak, para ibu yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tak lupa nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian najan salatna petot-petot oge yang diaku jadi umat Nabi. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul utsma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bunda, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, tema yang diamanahkan kepada kami pada kesempatan pagi ini adalah keutamaan sedekah. Betul ya, Ibu ya? Mendadak tadi pagi gitu ya. Ganti tentang sedekah, siap saya bilang. Dan supaya ada bekal yang dibawa pulang sehingga tidak ngaji dengar saja dan khawatir nanti sadeng salah denge ya. Karena kalau ngaji begini pagi mungkin tadi malam tugas sampai malam, akhirnya larut malam ngantuk, salah dengar khawatir ya. Kata ustadznya misalnya di antara fardu wudu adalah ngusap sirah saeutik, salah denge sirah nu leutik, kan kacau ya. Tuh seri kena gitu berarti alhamdulillah tidak ngantuk. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, sedekah itu sodal qofta. Di dalam bahasa Arab rata-rata kata-kata itu terambil dari 3 huruf. Misalnya muslim dari sin lam mim, selamat salamatun sin lam mim, Islam sin lam mim, itu basicnya, dasarnya. Kemudian di sini ada sodakoh, sodalkoh, ada siddiq, artinya benar. Maka orang yang benar keimanannya, maka semestinya dia buktikan dengan aktivitas berderma yang kita sebut dengan sodakoh, kegiatan filantropi kalau bahasa keren zaman sekarang. Di luar agama kita juga menyebutnya kegiatan sama, filantropi, bersodakoh. Makanya lawan kata dari sodakoh atau sodal dan kof adalah kaf za ba. Kazaba artinya bohong. Orang yang dusta keimanannya maka dia tidak mau bersodakoh. Buktinya surah Al-Maun Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yabna'unal ma'un. Sadaqallahul azim wal ma'na Allah alami muradi. Ara'aita, Allah menanya tapi sekaligus memberikan jawaban. Tahukah kamu siapa orang-orang yang mendustakan agama?
Para ulama ahli tafsir memaknai mendustakan agama, ad-din di sini adalah hari kiamat. Seperti Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Dinnya bukan agama. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama, tidak percaya akan adanya hari kiamat? Ini orang nggak percaya bahwa nanti akan dibalas terhadap kebaikan maupun keburukan yang dikerjakan saat di dunia. Siapa? Allah menjawab di ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Berarti ini orang tidak mau berbagi kepada anak-anak yatim. Ini sebentar lagi Asyura ataupun 10 Muharram dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya ada amalan apa? Berkasih sayang kepada anak yatim. Cuma titip pesen, anak yatim kan butuhnya bukan sebulan sekali, betul nggak Bunda? Atau setahun sekali. Kadangkala kalau kita ingat yatim, kalau nggak Muharram ya Ramadan. Selebihnya lupa kita. Paling ingat sama emaknya yang janda. Begitu doang paling. Gitu doang. Padahal anaknya. Bayangkan kalaupun sekarang ada bos, ada sekolah gratis, tapi bagaimana hariannya? Bagaimana jajan hariannya? Bagaimana ketika orang lain mau jalan-jalan di sekolahnya, yang lain mau jajan, ini anak nggak punya biaya untuk jalan-jalan ketika studi tour, untuk jajan sehari-hari. Bayangkan ketika musim hujan, rumahnya atapnya bocor, bagaimana ketika tidak ada ayahnya? Maka dari itu kita harus menyantuni anak-anak yatim. Kalau perlu bikin di rumah Bapak, satu RT, satu lingkungan, namanya tunai tabungan untuk anak yatim. Ngasih sejumat sekali 10.000 aja per anak, nggak usah gede-gede. Itu udah alhamdulillah, udah bagus. Maka dari itu orang yang mendustakan agama, dia tidak mau berkasih sayang, tidak mau menyantuni kepada anak-anak yatim, malah menghardik. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan baik. Kalau di halaman 4 ini mah bekal saja ya, nanti selebih bisa dibaca. Ini saya bilang sedekah di masa pandemi. Dalam surah Al-Balad ada bunyi ayat begini, ini jadi ingat orang-orang miskin. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi basqabah. Falaqtahamal aqabah, kata Allah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki. Jadi segala-galanya itu ada jalan yang kudu kita daki. Pengen surga, ada yang harus kita capai, ada yang harus kita daki. Naik kelas, ada tangga-tangga step untuk kita daki. Begitupun kemuliaan dan kebahagiaan, ada yang harus kita daki, ada yang harus kita gapai. Wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah kamu apa itu yang dimaksud dengan jalan mendaki yang sukar? Sebab segala-galanya pasti ada rintangan. Hidup saja ada cobaan. Pak, cobaan banyak. Ya, kalau sedikit namanya cobain. Kalau banyak cobaan, kalau sedikit cobain. Gitu. Istiqomah itu berat, yang ringan ya istirahat. Kalau pengen ringan ya istirahat aja. Kalau berat istiqomah. Nah, fakku raqabah. Kalau kita ingin menggapai tanjakan kemuliaan dan ingin naik ke atas surga yang penuh kemuliaan, fakku raqabah, yaitu dengan cara melepaskan perbudakan. Sekarang udah nggak ada misalnya. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah, atau memberi makan pada hari kelaparan. Bapak Ibu sekalian, dalam tafsirnya saya sampaikan di sini, yaitu au it'amun fi yaumin dzi masghobah, seperti saat ini kelaparan terjadi di mana-mana. Sampai di Garut 6 hari yang lalu saya baca di detiknews.com, seorang bapak mencuri handphone agar anaknya bisa belajar daring. Betul ya Bunda ya? Saya baca. Ya. Di saat seperti ini kita ayo bersama-sama bersedekah. Keutamaannya bagaimana? Besar. Singkat aja deh, di sini udah ada tuh. Apa keutamaannya bersedekah? Ingat Pak, mana kosot min malin sodakoh, tidak akan berkurang harta yang disodakohkan. Jangan takut.
Memang secara nominal, secara fisik kasat mata Bunda, kita punya uang 10.000 dikeluarin 1.000. Jangan 1.000 deh, ntar kebiasaan. Contohnya 1.000, ntar kebiasaan 1.000 terus. Kita punya uang 100.000, keluarkan saja selembar 10.000 misalnya, itu akan balik kepada kita. Secara fisik berkurang, tapi secara batiniah Allah akan membalas. Minimal 1 dibalas berapa? 10 kali lipat. Manja abil hasanati falahu asyru amthali. Ini dalil umum. Siapa orang yang mengerjakan 1 kebaikan, baginya 10 kebaikan. Contoh Pak, kalau matematika kita 10 dikurang 1 sama dengan berapa? 9. Tapi matematika Allah berdasarkan ayat barusan, 10 dikurang 1 sama dengan 19. Kenapa? 10 kurang 1, yang 1 disodakohkan. Yang disodakohkan minimal 1 dibalas 10 kali lipat. 10 ditambah 9 yang masih sisa sama dengan 19. 10 dikurang 2, matematika Allah bukan 8 tapi 28. Karena yang 2 disodakohkan minimal dibalas 10 kali lipat. 2 dikali 10 20, ditambah sisa 8, 28. Berkah Pak. Coba 2 atau 3 bulan ke belakang, di bulan Ramadan kita bayar fitrah, zakat fitrah, juga zakat mal. Doanya apa? Ajarakallahu fima a'taita. Moga-moga Allah memberikan ganjaran, balasan atas apa yang kamu berikan. Wa baraka fima abqaita, dan semoga Allah memberkahi pada harta yang masih tersisa pada dirimu. Jadi yang dikeluarkan dapat ganjaran pahala, yang masih tersisa diberkahi, berkembang. Makanya jangan takut berkurangnya harta gara-gara sodako. Kemudian dibalas berkali lipat. Lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 261, ini di halaman 2. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim wal ma'na Allah alami muradi. Masalu, permisalan, udah jadi bahasa kita tuh. Jadi banyak bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Masal, permisalan. Seul beteng juga dari bahasa Arab Pak. Seul beteng, suul butun. Buruk sangka bahasa Arabnya apa? Suul dan su buruk, zon sangka. Su buruk, al-batnu butun perut. Jadi tengah renah beteng. Cuma kalau orang Arab nggak ngerti seul beteng, mau ngerti. Jadi kalau ke Arab bilang seul beteng, mau ngerti orang Arabnya. Nah, perumpamaan orang yang menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti satu bulir kita tanam lalu tumbuh 7 tangkai. Tiap tangkai fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tiap tangkai tumbuh 100. Berarti 100 dikali 7 sami sarang baraha 700. Lebih dari itu bisa. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah mampu memperlipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Kok bisa? Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas apa? Anugerahnya, maha luas perbendaharaannya, segala-gala banyak. Alimun, Allah maha mengetahui apa isi hati kita, apa kebutuhan kita. Makanya dengan sodakoh juga bisa membawa ketenangan. Ya, la khaufun alaihim walau yahzanun. Orang yang bersodakoh itu tidak akan ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa sedih. Kemudian yang punya penyakit, ayo ini dengan sodakoh menjadi asbab wasilah disembuhkannya penyakit oleh Allah Subhanahu. Dawu kata Nabi, mintalah kesembuhan mardokum atas penyakit kalian bis sodakoh, mintanya kepada Allah dengan sodakoh. Jadi kalau sakit Bapak Ibu sekalian, niatin sodakoh karena Allah, tetap niatnya sodakoh karena Allah. Ya Allah, dengan sodakoh ini saya minta kepadamu agar Allah menyembuhkan penyakit saya.
Yang punya badan kita, yang menyembuhkan kita, yang tahu sistem kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian didoakan oleh malaikat tiap pagi, Pak. Malaikat itu mendoakan. Doanya ada dua. Kepada orang yang suka bersodakoh, kata malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah apa? Ya Allah, berikanlah ganti terhadap apa yang diinfakkan oleh si fulan ini. Tapi kalau ada orang yang pelit, didoakan sama malaikat apa? Allahumma a'ti mumsikan talapan. Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang tidak mau bersodakoh. Itu, Pak, kira-kira doa malaikat manjur nggak? Oh, manjur. Maka ayo tiap pagi kita bersodakoh, walaupun hanya dengan makanan gorengan misalnya. Ini pagi-pagi udah alhamdulillah banyak gorengan nih. Ya, sampai ada cerita, ada seorang tukang kue, dia tiap pagi ngapain ngasih gula cuma setengah sendok. Sambil dagang tuh dia ngasih gula. Ternyata pagi-pagi dia sodako kepada semut, luar biasa. Ingat, Pak, sodako memang tidak selalu dengan materi. Bapak senyum sodako, memberikan kemudahan kepada orang adalah sodako, kepada anak juga nafkah itu adalah sodako. Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, tiap pagi Bapak Ibu sekalian niatkan ibadah, menjaga, mengawal, memberikan keamanan, mengabdi kepada masyarakat, melayani masyarakat. Niatkan sebagai bentuk sodako, walaupun sodako tidak selalu dengan materi. Jangan sampai kita pelit. Syukur-syukur bisa sodako dengan uang. Jangan sampai pelit. Kalau orang pelit, Pak, buka dompet. Ya emang tanggal sekarang berapa? Sekarang tanggal berapa? Oh ya Allah, beres sholat hati tenang, buka dompet gelisah lagi. Tinggal apa? 5M, 5.550 gitu ya. Lihat peci, lihat dompet udah kayak peci. Kalau orang pelit, Pak, buka dompet ada lembar 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, 20 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan, 1 ribuan. Kalau orang pelit yang mana, Bunda, rata-rata? Tuh pengalaman. 1.000 juga ada dua, ada yang lecek, ada yang bagus. Kalau orang pelit yang mana yang ngeluarin? Lecek juga ada dua, Bu. Ada yang sambungan, ada yang enggak. Ya Allah, ya Rabbana. Maka dari itu, ayo, kita sudah tahu keutamaan daripada bersedekah. Mumpung masih sehat, ayo kita bersedekah. Sebagai penutup, kita lihat di halaman 3 ini ada hadis. Seorang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran. Ya Rasul, sedekah mana yang lebih besar pahalanya? Tentu kalau kita pengen dapat ganjaran kecil atau pengen gede? Oh, gede. Ya Rasul, sedekah seperti apa yang lebih besar pahalanya? Qala, jawab Rasul, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun, yaitu kamu bersedekah di saat kamu masih sehat dan saat kamu takut menjadi fakir. Sehat nih semuanya kan? Alhamdulillah. Kita semua takut fakir nggak? Rata-rata takut kan? Takut. Hal yang biasa, naluri, fitrah manusia. Nah, justru itu yang terbaik. Mumpung lagi sehat, mumpung lagi punya, takut miskin, saya sedekah, itu bagus. Itu takhsal faqra wa ta'mulul ghina. Dan saat kamu berangan-angan ingin menjadi kaya, itu bagus. Mumpung masih sehat. Wala tumhilu hatta idza balagatil hulqum qul talifulanin kadza walifulanin kadza wa qad kana lifulan. Hingga apabila nyawamu telah sampai pada ini hulqum, tenggorokan, barulah kamu berkata, ini untuk si fulan. Padahal udah mau mati. Maka mumpung masih sehat, ayo keluarkan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada tempat-tempat yang baik, diantaranya untuk syiar-syiar agama fi sabilillah. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan karena waktunya diberikan yang terbatas. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau ada tanya jawab bagaimana? Kalau mau tanya jawab boleh singkat, kalau tidak ada juga nggak apa-apa. Kayaknya ngerti sih ya. Ngerti, Pak? Alhamdulillah. Yang namanya ngerti berarti udah beres ngaji ya. Ini silakan nanti tinggal dibaca saja untuk bekal dan bahan nanti Bapak Ibu sekalian
menjadi motivasi aktivitas sehari-hari. Insya Allah semua yang saya sajikan ini semua hadisnya sahih, ayatnya tentu dari Al-Quranul Karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.